Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gianti Parhatani dengan NIM 22040955 dengan prodi PAUD dan juga Fakultas Tarbiyah. Aku di sini akan melakukan tugas dari micro teaching atau tugas UTS ya. Yaitu tentang keterampilan bertanya. Yaitu keterampilan bertanya itu adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang efektif untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, atau pemahaman yang lebih dalam. Dan keterampilan bertanya juga ini ada dua ya, yaitu adalah keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya dasar, yaitu bertujuan untuk membuka percakapan atau mendapatkan informasi yang umum atau mengkonfirmasi fakta ya, seperti siapa nama kamu, kamu tinggal di mana, udah makan belum. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, kita ada keterampilan bertanya lanjutan ya. Kalau yang ini untuk membantu menggali informasi lebih dalam, seperti menganalisis, mengevaluasi, mengobservasi, ataupun mengsistensis informasi. Lalu kita bakal ke kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama kita akan ke keterampilan bertanya dasar ya. Yang pertama itu kelebihannya. Untuk yang kelebihannya, dia bisa untuk membuka percakapan gitu ya, karena kayak halo, siapa nama kamu, seperti itu ya. Yang kedua juga bisa untuk mendapatkan informasi secara cepat ya, karena kalau misalnya kita nanya siapa nama kamu, oh nama aku Gian, seperti itu. Dan juga bisa untuk membangun hubungan, apalagi kalau misalnya sama orang baru. Pertanyaan-pertanyaan dasar itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, dan untuk kekurangannya tidak menggali lebih dalam, karena kita bertanya cuma yang dasar-dasarnya aja gitu ya, bukan yang lebih mendalam. Terus juga kurang efektif untuk memecahkan masalah kompleks ya. Walaupun masalahnya kompleks, tapi kalau misalnya kita untuk bertanya dasar itu kurang untuk memecahkan masalah kompleks. Mungkin kekurangannya yang selanjutnya adalah mungkin terkesan membosankan, apalagi kita hanya bertanya dasar gitu ya, sama teman, sama keluarga, apalagi untuk proses belajar mengajar. Untuk bertanya dasar itu mungkin terkesan membosankan ketika kita melakukannya terus menerus. Nah, selanjutnya untuk keterampilan bertanya lanjutan. Untuk kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya ini tuh bisa untuk meningkatkan pemahaman ya. Ketika kita bertanya secara lebih lanjut hal-hal yang kita tidak pahami, kita jadi paham. Terus juga bisa untuk berpikir kritis, apalagi ketika kita bertanya kepada seseorang secara mendalam, tentu aja kita juga bakal menjawab secara mendalamnya juga, bertanya secara mendalamnya juga. Jadi ini bisa untuk membantu merangsang berpikir kritis. Terus juga selanjutnya bisa membantu memecahkan masalah. Berbeda dengan pertanyaan dasar, bertanya lanjutan juga ini bisa untuk membantu memecahkan masalah, mau kompleks, mau kecil ataupun besar ya. Lalu yang terakhir ini bisa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Apalagi ya kalau misalnya ini bertanya lanjutan, keterampilan ini ya diaplikasikannya itu sama teman, sama guru, sama murid gitu ya. Ini bagus. Terus kita juga selain kelebihan, kita juga ada kekurangan, yaitu yang satu membutuhkan persiapan. Apalagi nih untuk belajar mengajar. Pertanyaan lanjutan ini, keterampilan bertanya lanjutan ini membutuhkan persiapan yang lebih lama daripada pertanyaan dasar gitu ya. Nah, terus ini juga membutuhkan waktu ya. Jadi membutuhkan persiapan, membutuhkan waktu juga. Karena yang seperti itu lebih baik dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan dan juga disaring gitu, apakah pertanyaan ini bagus untuk ditanyakan atau tidak. Nah, ini juga
terakhir, dapat membuat orang merasa tidak nyaman karena pertanyaan yang lebih mendalam terkadang membuat teman kita, murid kita, ataupun membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang kita berikan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton dan juga yang sudah mampir ke sini ya. Saya pamit undur diri. Saya Gianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.